Savitri tampak tidak bisa konsentrasi bekerja apalagi mendengar sepupunya kena tembak meskipun itu hanya keserempet tapi tetap saja. Kakak ipar Duncan Blair itu memang bekerja sebagai detektif di NYPD dan tentu saja resiko terkena tembak itu ada. Kamu nggak apa-apa Saf? Tanya Anita. Kepikiran saudaraku yang menjadi polisi. Kena tembak di bahunya, jawab Savitri. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kan? Tanya Dina. Nggak apa-apa sih. Kan pacarnya dokter meskipun dokter mayat, gumam Savitri. Hah, dokter mayat, maksudnya dokter forensik gitu. Anita menatap sahabatnya. Oh, udah yuk kerja, semester genap ini harus banyak kita persiapkan apalagi buat anak-anak kelas 3. Bu Titi kembali berkonsentrasi dengan laptopnya. Savitri pun mengikuti jejak rekan-rekannya mulai bekerja. Hari ini jadwal Savitri adalah mengkonseling para siswi yang menjadi korban Pak Safri. Gadis itu bersama dengan Dina berusaha membuat trauma anak didiknya terkikis sedikit demi sedikit. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Kamu jadi konselor setiap hari dong Saf, ucap Imelda, teman Savitri yang berprofesi sebagai psikolog di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Savitri dan Imelda adalah teman seangkatan waktu di Universitas Indonesia. Iyalah, mereka lebih nyamannya sama aku jadi ya semampu aku kan. Mel, jawab Savitri yang sedang berada di rumah makan di depan rumah sakit. Siang tadi Imelda mengajak bertemu usai pulang kerja. Ada beberapa siswimu yang konseling ke aku, Saf. Katanya rekomendasi dari kamu. Abis, aku cuman ingat kamu. Kan gaya konseling kamu sama aku hampir sama tapi kamu nggak sepedas aku kalau ngomel, kekeh Savitri. Kamu tuh brutal, sampai dosen kamu bantai soal filsafat, padahal kamu masih kalah ilmu. Imelda menggelengkan kepalanya teringat Savitri berdebat dengan dosen filsafatnya tentang ajaran Sokrates padahal dia masih mahasiswi semester 3. Lah dia salah, ya aku benerin dong. Balas Savitri judes. Aku tahu kamu pintar, Saf. Ada kalanya kamu itu harus ngerem cara kamu protes. Mel, kalau ada guru yang memblasukkan salah apa ya kudu diem saja. Guru juga bisa salah dan harus mau menerima kritik dong. Aku begitu dengan murid-muridku. Aku salah, mereka protes, ya tak tanpa terima karena aku posisi salah. Tapi nek aku benar, sampai kiamat aku pertahankan argumen aku. Imelda hanya tersenyum sambil menyesap minumannya. Anaknya Pak Reza Pratomo ya gini deh. Ayah Imelda adalah salah satu pengusaha rekan bisnis PRC Group jadi Imelda tahu seperti apa keluarga Pratomo bahkan ayahnya pernah bercerita bagaimana Adrian Pratomo berani menghajar pengusaha yang hendak mencurangi kontrak. Nggak heran kalau bisa besanan sama mafia Inggris. Imelda meringis saat mendengar Tante Nabila menikah dengan Mike Cahill, putra mafia Duncan McGregor. Memang kenapa anaknya Pak Reza? Tanya Savitri polos. Sama brutalnya sama bapaknya dan opanya. Berarti aku nggak salah gen dan DNA dong. Gelak Savitri Durjana. Imelda memegang pangkal hidungnya. Benar-benar deh keluarga kalian itu. Suara ponsel Savitri membuat dirinya menoleh. Tampak di layar tulisan, Ahjusi depan rumah di sana. Pacar depan rumah lu? Tanya Imelda. Oh, bentar. Assalamualaikum Ahjusi, cengir Savitri yang hanya mendapatkan gelengan kepala Imelda. Benar-benar pasangan membagongkan. Imelda sudah beberapa kali bertemu dengan Jaehyun dan hanya bisa mengelus dada melihat kerusuhan pasangan itu. Aku ketemuan sama Imelda, Opa, bahas kerjaan, iya yang konseling itu, oke Opa. Waalaikumsalam. Ada apa dengan cowok Koreamu? Tanya aku sudah pulang belum soalnya takut aku sakit kena hujan. Kamu tuh macam Superman atau Luffy. Kalau mereka itu kelemahannya kriptonite sama air laut, kamu malah air hujan. Hei, Gatot-kaca juga punya kelemahan, Mel. Doi mokat gara-gara panah Kontawijaya yang dilepaskan sama Basukarna. Asal kamu tahu, waktu Gatot-kaca brojol, itu tali pusar kagak mau putus cuy. Baru dipotong sama ujung Kontawijaya. Baru dicopot. Ironisnya, Doi juga mokat kena senjata yang sama yang dipakai memotong tali pusarnya. Imelda melongo. Kok lu tahu cerita perwayangan? Gue demen baca Mel, apalagi Opa Adrian Jawani banget biarpun kalau sudah keluar mafianya gedubrakan gitu. Nama gue kan juga dari perwayangan. Savitri atau Sawitri itu dikenal perempuan cerdas dan bisa melawan dewa pencabut nyawa yang membawa suaminya sampai akhirnya suaminya dibalikin hidup. Hidup beneran bukan jadi zombie. Imelda terbahak. Gue tiwas serius dengerin, endingnya malah zombie. Rusuh lu. Gue heran si Opa Korea betah ya sama lu. Gue limited edition, Mel. Coba,
Mana ada cewek bagong macam aku. Ngomong nama suaminya Sawitri siapa Saf? Gue yakin bukan Jaehyun. Namanya Jawa banget. Siapa? Imelda penasaran. Setiawan. Imelda terbahak. Gak cocok sama lu Saf. Entu dia, ucap Savitri sambil manyun. Kediaman keluarga Pratomo Manahan Solo. Reza dan Andira menaikkan sebelah alisnya saat melihat putrinya baru pulang jam 9 malam. Abis dari mana Saf? Tanya Andira sang momi. Ketemu sama Imelda. Bahas pekerjaan, jawab Savitri sambil mencium pipi kedua orang tuanya. Imelda anaknya Matt Simmons. Tanya Reza. Imelda memang blasteran Amerika dan Indonesia. Iya, kan dia kerja di sini sebagai psikolog di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Savitri mengganti sepatu boot karetnya ke sandal rumah. Hebat, tapi kalian berdua memang sama pintar sih. Senyum Andira. Bedanya aku kerja di sekolah, dia di rumah sakit. Kebetulan beberapa muridku yang jadi korban pelecehan itu menjadi kliennya. Kamu yang rekomendasi? Tanya Reza. Iya Dat, soalnya gaya konseling aku sama Melda hampir sama. Ya sudah, Momi senang kamu masih berteman baik dengan Imelda. Anaknya baik kok, sahut Andira yang kenal bagaimana keluarga Imelda. Bahkan dulu gadis blasteran itu sering ke rumah keluarga Pratomo untuk belajar bersama. Iya Momi, oh ya, tadi pacar depan rumah kamu kesini, celetuk Reza. Ngapain? Kan aku sudah bilang aku ketemuan sama Imelda. Minta makan. Reza pun ngeloyor masuk ke kamarnya. Savitri melongo. Astaga opa satu itu, benar-benar nggak tahu malu. Keesokan harinya, Jaehyun pun sudah datang pagi-pagi dengan dandanan rapi dan disambut muka judes pacar depan rumahnya. Opa, kalau nggak ada aku, jangan minta makanlah. Gerutu Savitri. Jaehyun mencium pipi gadisnya. Tapi aku kan sudah bayar catering sama Mbok Mar. Harus dihitung dong Savitri ya. Savitri mencebik. Dasar tukang perhitungan. Lo harus dong Saf. Sebagai pengusaha harus dihitung supaya nggak rugi. Kita keluar berapa harus mendapatkan pemasukan 2 kali lipat atau lebih dong. Jaehyun merangkul bahu gadisnya menuju ruang makan. Pagi Jaehyun, sapa Andira yang sedang membawa piring berisikan sandwich. Pagi Tante Andira, balas Jaehyun sambil mencium punggung tangan ibu Savitri itu. Pagi Jae, suara Reza membuat semua orang menoleh. Pagi Om Reza, yuk sarapan, ajak Andira, Savitri dan Jaehyun merayakan hari jadian mereka yang setahun di restoran Korea Daegu. Jaehyun dan Savitri memang sudah berapa kali makan di sini dan untuk kali ini berbeda, karena adalah hari yang spesial. Nggak apa-apa kan, anniversary di Daegu, tanya Jaehyun sambil mengambil kimbapnya. Santai saja opa, yang penting aku makan banyak dan dibayari, cengir Savitri yang membuat Jaehyun melengos. Kamu tuh, keke Jaehyun gemas. Opa, aku tidak menyangka kita bisa pacaran setahun dengan kejadian yang banyak membagongkan, gumam Savitri. Aku sendiri juga tidak menyangka, punya pacar yang di luar bayangan aku. Hah, di luar angkasa, Savitri menatap kekasihnya. Di luar bayangan, Savitri ya. Isyah kamu tuh, aku tuh dulu bakalan mengira akan mendapatkan kekasih yang kalem, cinta damai, bukan tukang malak, lah kok malah yang brutal, bukan pecinta perdamaian dan hobinya tukang malak. Seriously opa, seberapa sih malaknya aku? Toh yang aku palak makan enak, bukan barang branded. Lagian opa, bukan gayaku malak barang-barang branded. Tahu nggak alasannya aku malak makan enak? Apaan Savitri ya? Jaehyun yang malam ini memakai topi Benny itu menatap gadisnya yang dandan cantik. Biar aku bisa bareng opa. Masa gitu aja nggak bisa nangkep maksud aku sih? Cebik Savitri manyun. Bingung kan lu? Yang dandan all out demi anniversary. Hah, alasannya itu? Tanya Jaehyun melongo. Ya iyalah, dikira aku itu malak makan enak itu tanpa tujuan sok romantis gitu. Enggak iya, aku tuh lebih suka berdua makan begini, ngobrol tidak jelas dan apa adanya. Justru dari makan itu aku bisa menilai apa opa tabah jika aku lagi mode ngamuk terus makan banyak atau enggak. Soalnya mengingat si tukang stalking itu menghina cara makanku yang macam buto ijo binti buto cakil, aku bisa tahu bahwa baru segitu saja sudah mencela aku, gimana kalau tahu jeleknya aku yang lain. Papar Savitri panjang lebar. Sayang, namanya orang penjajakan itu memang lebih baik tahu jeleknya dulu di depan jadi pada saat tahu banyak baiknya, otomatis yang jelek agak terlupakan meskipun nggak lupa banget sih. Nah itu opa paham, memang sesuai dengan doaku sih, mendapatkan pasangan yang membagongkan tapi tetap kecerdasan itu penting.
Kamu tahu kenapa aku bisa jatuh cinta padamu, Savitri ya? Savitri duduk mendekati Jaehyun dan menatapnya serius. Apaan? Apa karena aku cantik? Jaehyun menepuk kepala Savitri pelan. Itu salah satunya tapi yang membuat aku suka sama kamu adalah, kamu itu orangnya tidak suka pura-pura. Bukan cewek munafik. Pada saat aku tahu kamu anak siapa, itu bonus Savitri ya. Dan perlu kamu ingat, aku tidak melihat kekayaan kamu karena aku sendiri sudah kaya. Aku juga biasa aja begitu tahu Opa adalah pemilik pabrik di Sukoharjo dan Sragen. Aku tahu berapa kekayaan Opa tapi aku lebih melihat Opanya bukan isi dompetmu karena kalau kita mau adu kartu di dompet, bakalan sama. Jaehyun tertawa kecil. Inilah yang membuatnya semakin suka dengan Savitri. Cablak dan apa adanya. Kalau kamu misalnya bukan anak Reza Pratomo, apakah kamu akan berbuat sama? Pamer dompet. No, Opa, kalau aku bukan anak Reza Pratomo, aku akan lebih kalem meskipun tidak mengurangi kepercayaan diri aku. Opaku pernah bilang jika kamu merasa punya kelebihan meskipun kamu kekurangan, tonjolkanlah kelebihan itu karena dengan begitu, orang tidak akan melihat kekurangan aku. Jika aku terlahir dari keluarga biasa saja tapi aku dikaruniai otak cerdas, maka otakku lah yang aku tonjolkan. Aku akan lebih banyak baca dan belajar agar orang melihat berbobotnya isi otakku bukan isi dompetku yang mengenaskan. Jaehyun terbahak. Ya ampun kamu tuh. Lo kan benar Opa, aku dulu tidak seperti ini loh. Aku pendiam, dan pada saat SMP semua orang tahu aku anak siapa, mereka berusaha memanfaatkan aku dan membuli aku. Jaehyun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini yang disuka Savitri. Pria Korea di hadapannya selalu memberikan perhatian setiap dia bercerita, dan tentu saja Savitri mengikuti cara Jaehyun. Tanpa sadar, Savitri menerapkan di setiap konselingnya. Siapa yang berani membuli kamu, sayang? Kakak kelasku. Aku masih kelas 1 SMP dan pada tahu aku anak Reza Pratomo. Mereka banyak yang tidak suka aku dari keluarga Pratomo dan setiap hari, ada saja yang membuat aku terbuli. Savitri menatap senduk ke Jaehyun. Mas Panji sudah mau kuliah karena kami jaraknya lumayan jauh. Lalu, suatu saat, para kakak kelasku itu memalak aku. Mentang-mentang aku anak kaya, dikira uang jajan aku juga banyak. Asal Opa tahu, aku tidak pernah mendapatkan uang jajan banyak karena Momi selalu membawakan bekal. Selain memalak uang, mereka juga mengambil bekal aku. Jaehyun menggenggam tangan gadisnya. Lalu, setelah hampir 3 bulan aku mengalami pembulian, aku tidak tahan. Opa tahu bahwa aku sudah berlatih judo sejak usia 5 tahun. Dan pada saat itu, aku sudah memegang sabuk coklat. Di saat aku menolak memberikan uang ataupun bekal, mereka menyeret aku di sebuah lapangan. Di sana mereka mengata-ngatai aku ABCD, aku si macam masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Tapi begitu mereka menghina kedua orang tuaku, Opa dan Omaku, tidak bisa dibiarkan. Jaehyun memberikan minum ke Savitri yang tampak emosi dan gadis itu menghabiskan tehnya. Mbak, tambah ST2 ya. Panggil Jaehyun ke pelayan yang lewat. Yes sir. Jaehyun mengusap wajah Savitri yang ternyata hidupnya juga tidak selalu mulus. Lalu gimana Sav? Aku hajarlah. Pertama yang aku hajar adalah pemimpinnya yang bernama Rizky. Benar tidak sesuai namanya tapi sesuai ding karena mendapatkan rejeki bogem dari aku. Gelak Savitri. Jaehyun hanya tersenyum tipis. Rizky sempoyongan langsung aku kasih tendangan balik dan pingsan. Melihat pemimpinnya terkapar, aku tantang yang lain sekalian saja keroyok aku. Lagi pula, aku kan mau ujian kenaikan tingkat jadi tak ada salahnya sekalian latihan kan. Kerling Savitri usil yang membuat Jaehyun terbahak. Astaga kamu tuh. Mereka pun maju dengan ragu-ragu tapi aku sudah kondisi trance dan langsung aku gampar dan tendang kaki mereka satu persatu hingga jatuh dan babak belur. Astaga kamu tuh. Jaehyun mengusap-usap kepala Savitri. Tapi puas kan? Puas banget meskipun aku kena skors dari sekolah dan kedua orang tuaku dipanggil kepala sekolah. Tapi Dedi tidak menyalahkan aku sepenuhnya karena pengawal bayangan Opa selalu melaporkan semua kegiatan aku setiap hari. Apakah sejak saat itu kamu aman? Aman banget Opa. Tidak ada yang berani sama aku karena mereka melihat bagaimana Rizky babak belur. Ngomong-ngomong, yang namanya Rizky itu cewek atau cowok? Terus sekarang jadi apa dia? Cewek lah Opa. Terakhir aku dengar, dia jadi simpanan om-om pejabat. Jaehyun hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak belajar bahwa sebenarnya kamu sudah memberikan warning untuk menjadi lebih baik tapi ternyata memang wataknya begitu. Nah Opa saja paham. Sudah kita nggak usah urus orang anfaedah.
Jaehyun tersenyum manis.